Welcome back to my channel Dimas Aris 95. Kayaknya ini pertama kalinya Depot Ngobras episode ke-6 menggunakan Google Meet ya. Jadi di sini kita akan mendatangkan narasumber. Kebetulan juga narasumber kali ini bisanya menggunakan Google Meet. Jadi berkesempatan juga Depot Ngobras hadir di Google Meet. Mungkin episode-episode sebelumnya kita menggunakan Zoom ya. Jadi yang teman-teman nonton di episode 1 sampai 5 kemarin sudah tayang itu menggunakan podcastnya di Zoom. Nah, kali ini kita coba podcastnya ngobrol di Google Meet ya, termasuk baru juga untuk Depot 16. Ya, di sini kita mungkin balik lagi ke topik ngobrol-ngobrol, bukan topik yang secara besar seperti di beberapa episode sebelumnya itu membahas hal-hal yang mungkin lebih mendalam ya kepada ilmu-ilmu pengetahuan. Di sini kita lebih ke nostalgia. Jadi sebelumnya kita akan mengenalkan terlebih dahulu narasumbernya adalah seorang YouTuber mainan. Ya bisa dibilang YouTuber mainan yang dari Happy Meal. Kalau kalian mungkin pernah nonton iseng-iseng review-review Happy Meal yang di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu pencetus YouTuber Happy Meal ya, mungkin yang saya kenal. Beliau itu teman di Facebook. Jadi beliau berkesempatan hadir di podcast Depot Ngobras ini untuk sharing tentang semua McDonald, yaitu Happy Meal. Gimana perjuangan beliau, kita ngobrol-ngobrol santai aja dengan beliau. Teman-teman juga nanti bisa kalau ingin bertanya seputar Happy Meal dengan beliau bisa menghubungi beliau di Facebooknya ya, atau nanti bisa kalian juga ngobrol-ngobrol di YouTube pribadinya itu. Nanti kita langsung dengerin aja gimana sih YouTubernya, apa nama channelnya. Nah, ini untuk openingnya kita akhiri saja dulu untuk openingnya supaya kalian tidak penasaran sama siapa nih narasumber di Depot Ngobras episode ke-6. Cukup lama ya Depot Ngobras tidak update atau ada video-video terbaru. Mungkin di masa 9 apa di masa 95-nya di masa 95-nya mungkin kalian bisa lihat video-video terbaru juga yang update yang terbaru lainnya ya. Nah, di sini saya ingin sharing lagi dengan teman-teman walaupun masa pandemi juga tidak putus komunikasi dengan teman-teman yang hadir, dan terima kasih juga sebelum-sebelumnya teman-teman yang sudah pernah hadir dan bercerita di Depot 15. Mudah-mudahan podcast ini bisa menjadi pembicaraan yang baik ya dan berfungsi untuk teman-teman yang hobi dengan terutama di McDonald. Sekian untuk openingnya. Itu saja untuk opening kali ini supaya tidak penasaran lagi. Nanti saya hadirkan siapa sih sosok yang akan berbicara nih di Depot 15 episode ke-6. Stay tune guys buat nonton terus channel Dimas Aris 95 terutama di Depot Ngobras 9. Depot Ngobras ya. Aduh, udah lama banget kacau nih. Udah lama banget nggak ngebawa acara begini lagi. Jadi mohon maaf kalau ada kegrogian. Itu hanya bagian dari kewajaran saya membawakan acara. Ya, semoga teman-teman terhibur dengan Depot 15 dan jangan lupa nonton juga channel-channel Depot 15 yang episode-episode sebelumnya, barangkali itu bisa menjadikan ilmu. Dan di sini juga mudah-mudahan bisa menjadi ilmu baru juga. Semoga narasumber kali ini bisa menarik teman-teman untuk tetap nonton. Ya, stay tune di Depot 15 di channel Dimas Arif 95. Oke, kembali lagi di channel Dimas Arif 95 yang sudah lama tidak update di Depot Ngobras. Ya, podcast secerita sederhana sebenarnya, podcast sederhana sejuta cerita. Jadi di sini kita maklum ya Mas ya kalau sebelumnya salah-salah nih karena kita udah lama nggak
ongoing lagi nih. Gak Baru masalah. kali ini. Nah, dengan senang hati ini Mas Meong Bear mau hadir di episode ke-6 kita teman-teman. Sebelumnya seperti di opening yang tadi sudah saya sampaikan, di episode ke-6 ini kita akan ngobrol dengan salah satu YouTuber, dan kali ini ternyata YouTuber yang review McDonald adalah Mas Meong. Silakan Mas disapa teman-temannya dari channel saya nih. Halo semuanya, para penonton atau subscriber dari Mas Arif 95, apa kabar? Jadi saya hari ini diundang oleh Mas di channel yang menurut saya cukup baik. Ada konten lucunya, ada edukasinya juga. Jadi semoga teman-teman suka ya nontonnya. Nice. Ya. Itu openingnya Mas ya dari Mas Meong sendiri nih. Jadi sedikit informasi buat teman-teman yang aku yang nyampein ya Mas ya. Mas Meong ini adalah salah satu teman saya juga di Facebook. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung hubungi Facebook Mas atau melalui YouTube-nya Mas ya nanti nih teman-teman yang pengen ngobrol langsung boleh buat via Facebook boleh. Dari via Facebook ya, atau nanti channelnya Mas Meong juga boleh nih nanti disampaikan biar teman-teman juga subscribe. Mungkin yang belum pernah nonton atau sudah pernah nonton yang nyaksikan. Mungkin gini Mas, yang kita pernah nonton Mas secara tidak langsung, karena aku juga sebelum begitu gak tahu kalau wah aku asal nonton aja gitu kan review McDonald. Ya ini awal-awal kita ngebahas ya. Jadi makasih banget sebelumnya nih Mas Meong sudah mau datang ke Depot Oras. Mungkin ya judulnya Mas di sini podcast sederhana nih Mas, melalui aplikasi. Biasanya aplikasi aku menggunakan Zoom ini Mas. Nah kali ini Mas mengajak menggunakan Google Meet, itu suatu inovasi baru baru banget. Ternyata di Meet kita juga bisa begini. Ya mudah-mudahan di episode lainnya bisa dikembangkan lagi. Makasih salah satu sarannya nih Mas menggunakan Google Meet. Baik, di sini sih kita ke topik lah. Tadi sudah salam dari Mas Meong kepada teman-teman. Di sini juga saya selaku yang punya acara pengen nanya banyak, pengen ngobrol, yaitu terkait dengan yang tadi sudah saya sampaikan adalah tentang McDonald atau Happy Meal. Nah, Mas Meong ini salah satu review terbaik yang mungkin saya akui untuk mereview Happy Meal di Indonesia. Itu memang reviewnya kayaknya orang kalau standar jadi itu bukan ngelekin orang ya di sini, tapi lebih kayak Mas tuh lugas gitu menyampaikan secara ini loh yang sare, ini yang bagus yang mana ya secara jujur-jujuran gitu. Kalau ya kurang gitu. Nah mungkin di sini ya Mas mungkin bisa menyampaikan kepada teman-teman gimana sih menyampaikan Happy Meal yang terbilang kalau Happy Meal itu kan sudah lama ya Mas Meong ya. Betul. Meal itu saya udah cukup lama, dan saya di sini sebelum mereview lebih seringnya tuh fast food toys. Jadi mau itu McDonald's, KFC ataupun fast food toys lain. Cuman kalau misalkan mengenai statementnya Mas tadi, saya terima kasih banyak. Cuman saya berusaha untuk tampil apa adanya. Pada saat review, saya memang ada dasar idola, yaitu channel luar yang tangan. Jadi fokuskan hanya kelihatan tangan, karena saya sudah teman-teman yang melihat mainan itu jelas. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu marking. Kenapa saya menjelaskan marking? Supaya identitas mainan itu ketahuan. Oh ternyata ini mainan dari tahun sekian Disney. Jadi kalau periksa mudah, tapi kalau udah nggak ada tahun, main Peter Pan, Disney, Happy Meal, itu kan keluarnya banyak sekali variannya, karena nggak ada tahun. Dan yang ketiga, saya berusaha untuk mereview sebuah mainan ataupun set yang memang saya miliki. Jadi saya memang berusaha untuk tidak mengambil video dari teman atau video orang tidak dikenal dan saya memasukkan kredit. Saya berusaha untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena saya merasa akan lebih nyaman kalau nonton orang yang saya pegang ketika saya malah mencabut wilayah. Jadi lebih asik gitu ya. Betul. Jadi saya akan sesuaikan kemampuan saya cuma bisa bermainan cuma ini. Nah ini ya saya review. Jadi mak sebuah berbeda tersebut. Wah, salut nih sama Mas nih dengan jadi keasliannya itu harus benar-benar terpercaya ya gitu ya Mas. Ini bisa jadi salah satu ya buat aku juga, karena aku juga review mainan tapi belum selugas Mas nih, karena aku masih sekolahnya rendah ya di sini. Kalau diri sendiri apalagi kita sama-sama belajar YouTube ya Mas ya. Jadi ini bisa jadi salah satu masukan nih, dan
penyemangat gitu. Nah mungkin berarti Mas menayangkan wajah gini juga itu di channel aku ya pertama kali berarti ya Mas ya. Betul. Jadi sebelumnya itu saya ada channel Meo XDR di YouTube itu Nah, yang saya ada musik juga. Nah kalau untuk kelihatan sayanya itu memang dulu di musiknya. Cuman di channel Meo XDR 3000 subscriber saya ngerasa berantakan channelnya. Jadi saya cut dulu nih. Saya bikin channel baru yang XDR Toys Lover yang dimana nggak boleh musiknya boleh di subscribe. Cuma di sini karena channel baru dan saya sempat off lama. Sekarang mungkin belum sekitar 390-an subscriber. Jadi channel baru dan ya saya juga masih males upload sih kadang konten bentuk real life activity malah lebih fokus ke ngajar. Hal-hal biasa ya Mas untuk seorang YouTuber gitu ya. Jadi untuk bikin konten ini tuh tidak mudah ya. Jadi di sini kita juga merasakan YouTuber lain gitu. Jadi cara walaupun kita terkenalnya review mainan, tapi ya itulah bikin konten begitu ya Mas ya. Betul, makanya karena bikin konten itu sulit, saya sangat menghargai karya orang. Jadi kalau saya upload karya orang, atau misalnya kita menggunakan foto-foto di video tersebut, ada baiknya kita izin. Makanya saya berusaha untuk mereview apa yang saya miliki. Kalau saya nggak ada, ya malah saya nonton gitu. Jadi saya malah nonton. Kalau saya daripada harus iya Mas harus daripada merugikan diri sendiri jadi kita upload jadi kayak kan copyright gitu baik. Kita lanjut ya Mas di hasilnya nih. Jadi kan tadi Mas Meong sudah cerita teman-teman Happy Meal itu cukup lama. Saya juga salah satu tuh penikmat Happy Meal dan memang punya beberapa yang klasik gitu kayak kita pernah Happy Meal itu dengan empat karakter ya Mas Meong. Betul. 4 karakter itu kan melekat banget tuh kayak aku pernah punya cerita sedikit kali Mas aku sharing sama Mas nih. Siap. Yang ini Mas yang gitar. Aku punya yang gitar tuh jadi aku dulu kan suka main drum ibu aku main drum aku dibelikan lah yang itu si Ronald tuh Mas. Ronald kan bagian drum ya. Nah itu agak lucu dan tapi alhamdulillah lah setahun yang lalu aku ada langganan gitu tukang mainan dia ngasih tahu nih aku lihat kok kayak ini Happy Meal gitu kan tapi aku kayak ingat gitu dan itu pas banget Mas jumlahnya itu 3 terakhir yang aku punya ada si Birdie ada si Burglar sama Grimes yang megang apa tuh keyboard trompet gitar nah itu cuman sayangnya ada tatakan memang itu punya umum ya Mas ya kalau tatakan bass kan mungkin lanjut ceritanya boleh. Jadi gini untuk yang itu kejadiannya tuh lengkap gitu aku bersyukur banget tapi kalau ingat Happy Meal sekarang aku selalu ingat Mas Meong gitu ini aku bisa tahu karena Mas Meong nih gitu kan nyata tuh lengkapnya begini karena para channel yang kakak tonton selama ini tentang Happy Meal adalah Mas Meong sendiri gitu makasih loh Mas. Mas pernah mereview ya kalau nggak salah pernah mereview itu yang band ini gitu Mas dari ini pernah gitu ya aku pernah nonton tuh mungkin bisa diceritain sedikit Mas untuk yang band ya aku agak kurang ini juga kurang mekanisnya karena nggak punya bassnya mungkin Mas bisa menceritakan untuk teman-teman sedikit mengenai yang band. Untuk yang band saya mohon maaf belum saya siapkan untuk saya display ke teman-teman. Nggak apa-apa. Cuma kalau aja Mas mungkin. Dari bentuk itu sebenarnya cukup indah karena permainan zaman dulu itu mereka tidak sambung. Jadi kalau misalkan untuk keyboard atau piano itu bisa dimainkan oleh nah sekarang kita memiliki tatakan atau BB sendiri. Yang dimana kalau kita gerakin mereka akan bergerak. Dan kalau BB itu menyatu sama kan betul tarsa. Nah, jadi kalau misalnya kita menggerakkan satu tuas, keempat karakter itu akan chain reaction, akan gerak semuanya. Tapi ternyata kalau ada baterai ataupun masih berfungsi, itu sudah bunyi ada. Jadi ada elektriknya Mas. Ada. Soalnya aku cuma tahu kalau si Ronald gitu kalau Ronald ada lampunya ya di M-nya itu. Nah kalau lain aku nggak tahu kan aku nggak punya base juga kan lain kita nggak ada elektronik gitu kayak si Grimes kan cuma tiup pro aja gitu kan. Di buat gitar itu doang nasi biar gitu doang. Aku kira nggak ada elektroniknya ada. Harusnya ada kan pada saat saya memang saya ada yang single pun sudah bisa bunyi
Cuman pada saat kalau saya tidak salah ingat, mereka memang ada elektrikalnya, ada baterainya ya, sama ada tempat kayak lubang speaker. Jadi saya berasumsi ada lagu atau ada sound gitu. Cuman memang yang sangat menarik di mainan ini kalau disambung, ibaratnya saya kasih contoh untuk yang set zaman dulu ya seperti ini, misalkan submarine seperti ini. Mungkin kita lihat seperti normalnya dia hanya terdiri dari satu mainan. Cuma kalau tak ada lengkap bisa langsung jadi satu besar seperti ini. Nah, dan ini memang menurut saya juga salah satu yang cukup intens ya, mas bisa kanal yang ke mainan-mainan kan. Nggak apa mas. Berarti yang submarine itu tuh model yang kalau terbaru itu yang perahu bukan sih mas? Kalau perahu kan kayaknya hitungannya nggak vintage ya. Perahu itu baru masuk tahun 2000-an. Perahu kuning itu setahu saya lebih lama daripada yang submarine. Kalau perahu saya 2000. Submarine itu dia di tahun 2002. Kebetulan aku punya yang perahu ya. Perahu juga part itu banyak sekali tuh mas. Cuman ya mungkin rawan kalau perahu ini ya sedikit nge-share ngalamin nih mas kayaknya kalau perahu itu yang gampang patah itu si ini ya gelar ya itunya basokannya aku soalnya ngalamin tuh. Oke. Karena dia bisa ada tuas naik turunnya ya. Iya, itu basok aku pecah itu. Tapi ya aku lem aja lah namanya vintage ya barang vintage mungkin barang lama ya. Udah kelamaan juga ya kita nggak bisa gimana bukan jadi barangnya kondisi apa adanya ya tapi untuk personil selang mungkin bisa kalau Happy Meal itu tuh yang part kecil ya mas ya. Jadi betul. Ini saya cerita contoh nih ya. Jadi kalau misalkan stok yang Happy Meal seperti sepatu, teman-teman nggak ada yang pernah lihat, ada yang pernah punya. Dan dulu itu waktu saya join komunitas ada yang memajang foto-foto seperti ini dan complete set. Sebenarnya tidak salah kalau untuk memajang seperti ini. Nah, kalau untuk satuan ini masih kurang dua part yang bisa bilang sangat jarang ditemukan karena terlihat tidak berguna pada berarti gitu. Jadi pada saat kita lihat ini nggak berguna. Nah waktu itu saya mencoba mengangkat mainan ini untuk salah satu channel saya, episode saya ya. Saya menjelaskan bahwa sudah ada part ini. Nah setelah itu saya lihat bahwa ini pada bingung ternyata kurang ya. Nah kedua part ini mungkin lihat hanya plastik biasa. Cuma saya melihat kalau misalnya seorang kolektor biasanya walaupun hanya kurang salah satu saja sudah dianggap itu tidak komplit. Iya makanya kadang suka itu kan barang yang kalau kolektor yang tahu paham kayak mas mungkin yang part kayak gitu nggak miss pasti kan tahu ya. Kalau orang gitu awam kan kayak ini mas sepatu mungkin nggak ada apa-apanya udah biasa aja lah kalau kita suka kita beli gitu kan orang sekarang gitu. Memang kalau orang masuk yang mas kolektor udah lama ya detail ada nih part sini mau gimana pas dengan cara otot ada gitu partnya ada ya mungkin gitu sih aku juga ngalamin yang perahu tuh gitu mas yang perahu tuh ada apa yang aku udah lupa gitu antara papan atau bendera biasanya sih yang benderanya ya sih itu tuh kan emang agak kendor banget ya masih si Ronald ya dibanding yang lain kan kalau si Berdi kan paling bendera gitu kan bendera yang tulisan M itu Cikrimes mah di bawah nggak ada masalah apa dia mah kapal tama doang gitu kan sama dayung kecil merah ya dayung kecil merah tapi mungkin masih agak lebih oke lah masih kelihatan gitu mas ya. Nah mungkin ini kita mau nanya ke Happy Meal yang terbaru nih mas aku punya Happy Meal nih Happy Meal kupu panda tuh aku suka banget jadi Happy Meal kupu panda bener yang kayak gitu tuh. Aku kebetulan beli iseng mas jadi aku beli iseng jadi mungkin teman-teman juga yang pernah nonton mungkin pernah beli gitu ya secara asik penasaran gitu aku juga termasuk orang yang penasaran waktu pas pasar loak gitu kan aku bilang cukup biji tuh aku bilang ini panda lucu gitu apa ini berlanjut atau kan tahu aku kalau naik gitu kan connect kayak mas bilang tadi ya betul di beberapa permainan ada yang connect ini mungkin termasuk dengan metode connect gitu tapi ke samping gitu mas. Nah nyata waktu aku coba sambungnya gitu kok jadi kayak satisfying gitu jadi kayak nyambung ke sini lagi lagi penasaran kayak mas bilang yang tadi band dari ujung bisa nggak nih di kerek gitu kan ditarik gitu nyata gerak semua ternyata aku tertarik banget nah bener tuh ya mas tunjukin keren banget sumpah ya gitu mas tapi kayaknya sayangnya nggak dilanjut ya mas aku kan ngeliat konektornya di samping masih ada
karena maksudnya untuk beberapa mainan McDonald tetap pengalaman saya ya mas, ada beberapa memang dia memiliki koneksinya itu infinite connection, jadi kayak reaction itu lanjut. Contohnya seperti Happy Meal Playland. Jadi dia tuh memiliki base yang reaction, kalau kita sambung lagi kalau sampai wasit kita sambung sama pun masih bisa lanjut. Nah iya, mudah-mudahan aja Jadi kalau ada rencana kupu pada lanjut atau apa Happy Meal diingat gitu bisa ngelanjutin ya walaupun beda. Mungkin kalau jenjangnya Happy Meal kan kayak masih dipotong sedikit gitu mas. Kayak Minion kan ada yang Minion 2, Minion 3 itu udah beda generasi istilahnya kan, banyak kan mainannya juga koleksi gitu. Mudah-mudahan aja kita berharap ini berharap ya McDonald bisa ngelanjutin yang Kung Fu Panda tuh. Aku karena lihatnya senang banget gitu. Tadinya kayak apa sih gitu kan, ini kayak mainan lucu gitu kayak cuman satu, tapi makin lanjut malah makin tepat gitu. betul. Nah, memang kalau untuk mainan-mainan yang bisa disambung, menurut saya bukan hanya sekedar pada saat main seru, tapi pada saat tadi bagus ya. Nah iya benar. Betul. Mungkin ini sebelum akhir ya mas ya, ini ada nggak sih cara menjaga Happy Meal gitu? Orang kan mungkin kalau Happy Meal hanya sekedar mainan ya, tapi kayaknya kalau yang ini kan sangat cinta banget dengan Happy Meal. Ada nggak sih salah satu Happy Meal paling rare sama gimana cara menjaga bahan itu supaya tetap jaga awet ya mas? Kalau untuk yang menjaga dulu, jadi kalau untuk menjaga biasanya saya memiliki kebiasaan dari waktu saya kecil itu untuk memasukkan ke satu kantong atau satu kotak per satu set atau 2 set lengkap. Jadi yang harus masuk di satu kantong itu tuh harus lengkapnya. Biasanya itu cenderung hilang kalau dia terpencar. Contoh misalnya Happy Meal perahu ya. Jadi kalau misalkan peluru kartonnya hampir terkar, saya selalu hitungin ada 5, saya simpan di daerah papan cat Ronald, itu saya simpan di plastik, baru saya simpan. Jadi satu kantong itu udah pasti satu set. Jadi susah pecah. Nah, kalau misalkan untuk perawatan sebenarnya sih standar ya kalau perawatan. Kalau misalkan saya pajang itu display hanya di lemari karton seperti ini, jadi saya menggunakan lemari kaca. Jadi kalau misalkan mainan rata-rata itu tuh cukup friendly terhadap debu kalau kita rajin bersihkan. Kalau kita nggak rajin ya mungkin kita bisa menggunakan kain basah kita lap. Cuma yang dia benar-benar musuh besar itu biasanya adalah panas atau terbitnya matahari. Kalau yang displaynya di ruang tamu yang kebetulan cahaya matahari cukup menyinari, biasanya dalam hitungan beberapa bulan sudah akan berubah warna. Nah, jadi kalau saya pribadi saya lebih mengarah ke menyimpan di tempat yang nggak terlalu terkena sinar matahari. Untuk pertanyaan berikutnya, salah satu menurut saya yang cukup rare adalah build the Ronald. Nah, ini salah satu favorit saya juga. Nggak ada di sini ya mas itu ya? Ini kalau nggak salah itu tuh di Australia, Australia. Jadi dikategorikan rare sebenarnya kalau misalkan ada seller mengatakan ini rare dan harganya mahal sekali. Sebetulnya bukan kategori rare karena hanya keluar di beberapa negara saja atau hanya satu negara. Nah, kalau misalkan kita melihat seperti ini terbagi dari 4 bagian, ada kepala sebagai seperti teropong, sebenarnya bukan teropong kaleidoskop, dan itu sebagai pistol air, terus celananya atau topangnya sebagai teropong, kaki itu sebagai cap stempel. Tapi yang bisa kita perhatikan ada part yang sering hilang. Saya pernah lihat ada kolektor yang dia kekurangan ini, jadi dia hanya Ronald. Jadi terkadang hal seperti ini kalau kita simpannya terpisah, kita anggap Ronaldnya saja, ini pasti hilang. Iya. Padahal terpenting itu padahal di antara semua itu malah terpenting yang base-nya mas. Iya, karena sebenarnya untuk yang tidak paham, otomatis dia akan menganggap ini full set. Jadi kalau dia beli, memang kalau misalkan ini yang nggak ada kaki, otomatis kan orang juga pasti nggak beli. Kalau misalkan minusnya di situ. Ini minus yang kadang sering orang lupa karena disebutkan. Minus katakannya di what you see is what you get. Nah, biasanya kan gitu, what you see. Jadi orang lihat full set kok. Nah, biasanya kurang satu ini sangat sulit untuk dicari. Iya. Nah, karena orang kan juga
Karena orang juga begini Mas, karena part yang kecil itu kan kayak orang nganggap umumnya secara umum ya gitu. Kayak kalau kalau Mas kan mungkin secara detail ada nih part yang kayak tadi kita bicarakan yang part-part ini ada loh gitu. Nah, cuma mungkin Betul. orang awam melihatnya part kayak gitu nggak ada, ah gaib gitu. Ya udah nih full setnya lu Ronald gitu istilahnya gitu kali Mas. Betul. Hmm. Kira-kira sih tips saya kalau teman-teman ada suka Happy Meal atau permainan, sebenarnya nggak ada. Saya pernah dengar, mohon maaf ya sedikit tambahan. Ya, Saya nggak apa Mas, pernah silakan. dengar ada yang menyampaikan, oh hanya Happy Meal ataupun permainan tertentu yang layak dikoleksi, yang ini biasa aja. Sebenarnya layak atau tidak itu kapan dan apa yang membuat kita merasa sangat nyaman. Jadi pada saat jujur menurut saya salah satu yang layak adalah Happy Meal Jadul yang mungkin banyak orang menganggap itu dasar. Itu yang ada di Max Skateboard, itu ada yang bermain skuter, naik jet ski, Ronald naik mobil yang sport. Itu sebenarnya Happy Meal yang sangat murah. Sering banget orang melihat karena ada yang jual di tempat yang maaf jual 5.000 10.000. Cuma kenapa bagi saya itu layak untuk saya ada foto-foto? Karena bagi saya itu kenangan banget. Iya, benar. Kenangan. Jadi Happy Meal itu adalah salah satu kenangan, benar Mas, itu yang pengen bicarakan sebenarnya. Cuman ini karena terpaut waktu juga Mas, banyak keperluan nih dengan meluangkan waktu. Jadi perbincangan kita sedikit terpotong ya. Segini aja udah lumayan nih, banyak banget ilmu tentang Happy Meal. Mungkin kita bisa nanti di yang di channel Mas sendiri juga boleh, nanti ya kalau ada mungkin waktu kapan bisa ngundang aku juga boleh untuk ngobrol-ngobrol lagi. Nih makasih banget ilmu masukannya gimana cara bisa menjaga. Padahal masih banyak ya Mas Happy Meal yang mau kita bahas. Betul. Nanti makasih nih udah meluangkan waktu. Mungkin Mas ada sedikit masukan nih buat Depot Ngobrol ke depannya sebelum berpamitan, apa yang mungkin mau diberikan gitu untuk saran-saran juga. Saran-saran ya, gitu. Saran saya adalah banyaknya perkembangan channel di sebuah channel. Misalkan ada yang garis kontennya tidak terlalu solid pada kerjanya gitu. Dan di mana kadang suka terinfluence. Saya melihat channel di mana itu memang dari awal sudah memberikan kemasan bahwa ini adalah channel santai. Nah, jadi gimana dan nostalgia itu tersebut ada yang namanya ngobrol, ada yang gimana bisa kuliner, ada filmnya juga. Jadi ada seperti ngobrol seperti ini yang gimana ini akan berguna di beberapa kalangan kan misalkan kalau ngobrol mainan mungkin sama saya ada pengalaman ada tetap kembangin aja sih Mas, walaupun terkadang merasa malas wajar, kadang lelah, cuman channel ini yang memiliki potensi yang baik. Nah, saya melihat isinya itu sangat luas dan isinya itu menghibur. Karena pada saat saya melihat wah, pernah ya ada yang kuliner ya. Benar Mas. Nah itu saya melihatnya pakai seru, cuman kenapa ngebahas soal jarak jauh-jauh, ya, saya gak bisa cicipin tapi menarik gitu. Makasih loh Mas. Iya. Nontonnya atau subscribernya ini channel yang enak untuk komunikasi dan saya selalu mengingatkan ke penonton mau itu channel saya aja Mas gunakan kolom komentar untuk saling mendukung dan komunikasi yang positif, jadi sebuah komunikasi yang nyaman seperti sebuah pertemanan. Alhamdulillah. Makasih banget untuk saran dan masukannya dan apresiasinya juga. Kita mudah-mudahan semuanya juga channelnya makin berkembang ya. Tapi ini sebenarnya masih banyak banget nih Mas, sangat disayangkan karena waktu dan terbatas juga. Kita mungkin nanti bisa ngobrol di tempat yang lain gitu dan berjumpa di tempat yang lain. Mas Meong sehat selalu. Mungkin barangkali ada rencana Mas mau siapa nih yang diundang? Mungkin kira-kira ini sih kita hanya terka aja gitu. Kira-kira Mas Meong siapa nih, mereka merekomendasikan kan siapa nih untuk selanjutnya? Mungkin kalau misalkan channelnya Mas juga ada bagian edukasinya, mungkin kalau misalkan seperti guru juga seru ya. Boleh. Bagaimana cara mengajar pada saat transisi dunia sekolah offline menjadi online dan sekarang offline lagi. Ada kendala Amerika gitu kan. Karena saya sebagai pengajar pun pada saat masuk ke fase online dan offline kembali tentu saja ada sedikit kendala. Nah, kayaknya seru tuh kendalanya apa
apa aja, solusi gimana. Kembali ke jalur pendidikan lagi berarti ya. Boleh Mas, nanti barangkali ada Mas kenalan guru yang ingin menjadi pembicara di sini kan, bukan cari pembicara yang apa ya, mungkin agak sedikit panjang waktunya Mas. Mungkin kalau pembicara gitu kita di sini bukan nyari yang tenar gitu ya. Jadi siapapun pun boleh, karena sesuai judulnya juga di sini kan podcast sederhana sejuta cerita. Aku pengen bikin sebuah cerita yang dari orang-orang yang mungkin dibilangnya kecil, padahal itu peluang besar untuk kita saling sharing gitu. Kayak Mas sendiri juga kan ini kan terbilang kalau happy meal orang hanya meremehkan gitu. Di balik sana orang mereka happy meal. Gua mendingan milih mainan yang lebih ternak apa hot toys dan lain-lain. Jadi aku sih menyebutkan mungkin wajar itu menyebut karena orang bilang hot toys adalah mainan yang paling mahal gitu. Mainan yang paling mahal dan orang lebih senang reviewnya kayak mewah nih gitu. Sebenarnya kalau yang gini aku lebih tertarik meningkatkan yang kayak gini, apa balik lagi ke childhood memories gitu kan. Salah satunya memang aku besar dengan Happy Meal dibanding Hot Toys. Aku nggak tahu Hot Toys gitu apaan, harganya juga udah gilaan. Mending aku Happy Meal lah, cari yang murah-murah aja. Tapi ada mas kecil-kecilnya gitu kan. Nah, yang makanya aku di sini berterima kasih banyak sama Mas Meong sudah meluangkan waktu. Akhirnya bisa berjumpa juga. Kita tadinya hanya cuma nonton dari YouTube, sekarang kita bisa bareng-bareng berkolaborasi di YouTube. Mudah-mudahan di akhir kata ini banyak doa baik untuk Mas Meong, channelnya semakin bertambah, selalu untuk kegiatannya apapun itu, baik musik, mereview dan mengajar ya Mas ya, bisa jadi lancar. Kira-kira yang sama untuk channel Mas juga ya. Amin. Mungkin ini aja Mas Meong, udah makan sarannya. Mungkin nanti teman-teman yang Mas Meong ada yang mau bergabung di sini sebagai narasumber, silakan. Dan teman-teman juga sering Mas harus 955, jangan lupa subscribe channelnya Mas Meong. Apa Mas nama channelnya? Belum disampaikan. Yang expert Toys Lover. Jadi kalau yang channel expert itu yang lama 3001 yang lama yang udah aktif. Yang ada covernya ya, yang expert Lovers ya, Toys Lover ya, ingat ya teman-teman. Jadi jangan lupa di subscribe juga ke channel Mas Meong biar semakin semangat untuk update videonya ya. Ya, sekian untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih sudah melihat masih lihat yaitu koleksi luar biasanya di belakang gitu banyak. di waktu yang sempit ini, tapi untuk ngobrol-ngobrol sangat luas gitu. Lancar segalanya deh. Terima kasih juga jadi penonton yang sudah menyaksikan pembincangan kita sampai habis. Terima kasih juga sudah mungkin ngasih like atau komen. Jangan lupa saksikan di podcast ngobrol di episode lainnya. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Barangkali akan ada lagi narasumber yang keren kayak Mas Meong. Itu aja untuk pertemuan kita hari ini di video kali ini. Semoga kalian terhibur dan kita berdua bisa menghibur lagi dengan updatean video lainnya Mas Meong ya. Amin, betul. Ya. Amin. Itu aja Mas. Kita ketemu lagi di lain waktu. Thank you. Thank you.